Romo dan para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari Minggu kelima masa biasa, ketika kita merayakan Ekaristi dalam rangka pelantikan fungsionaris pastoral Paroki Santo Petrus Negara, kita semua ditantang oleh firman Yesus yang mengatakan, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Selaku garam kamu harus terasa asin, selaku terang kamu harus bercahaya. Ucapan Yesus ini dapat diterapkan pada berbagai persoalan kehidupan umat Kristen. Maksudnya hampir selalu sama, yaitu bahwa umat Kristen harus bermutu terus-menerus. Sebab kalau tidak bermutu, apa manfaatnya bagi dunia ini? Garam yang tawar atau terang yang tersembunyi tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Demikian pula umat Kristen, pengikut Yesus, yang kehilangan mutunya, tidak ada gunanya bagi dunia ini. Memang dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan dua kiasan atau dua gambaran tentang apa artinya menjadi orang Kristen. Gambaran pertama adalah garam. Kamu adalah garam dunia. Gambaran ini hendaknya dimengerti sebagai berikut. Garam dipakai sebagai bahan pengawet untuk mencegah pembusukan. Dengan memberi garam pada daging, daging itu seolah-olah hidup terus, tidak menjadi busuk. Kamu adalah garam dunia, berarti kita para murid Yesus harus dapat memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin masyarakat yang malas, masyarakat yang bersifat masa bodoh, masyarakat yang gampang terprovokasi oleh berita-berita bohong, masyarakat yang bermental konsumeristis. Mereka ini harus mendapat pengaruh agar mengubah tingkah laku mereka. Dengan berjumpa dengan para murid Yesus, orang lain dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya, garam juga memberi rasa kepada segala sesuatu. Makanan tanpa garam adalah makanan yang tawar. Bapak-bapak akan bersungut-sungut kalau ibu-ibu lupa memberi garam pada makanan. Tetapi jangan terlalu banyak diberi garam juga, karena makanan akan terlalu asin dan kita bisa menderita tekanan darah tinggi. Jadi garam yang diberi harus pas dosisnya. Dan apakah yang memberi rasa kepada kehidupan kita di dunia ini? Tentu saja sukacita dan kegembiraan. Tanpa sukacita dan kegembiraan, hidup manusia ini penuh kegelapan, penuh kesuraman. Maka tugas kita para murid Yesus sebagai garam adalah membawa sukacita, membawa kegembiraan kepada sesama yang dirundung kemalangan atau yang mengalami duka cita. Itulah satu dua arti gambaran pertama, kamu adalah garam dunia. Gambaran yang kedua adalah terang. Kamu adalah terang dunia.
Gambaran ini hendaknya dimengerti sebagai berikut. Terang itu berguna sebagai penunjuk jalan. Terang dipakai untuk menunjuk jalan. Kita mengalami kalau kita jalan malam tanpa lampu, kita seperti orang buta yang bisa tersesat dan bisa jatuh. Ada orang pada siang hari gertak, berani, tetapi pada malam hari menjadi penakut. Apalagi kalau ada orang mati, lebih takut lagi. Kalau tidur lampu menyala sepanjang hari. Tetapi jangan terlalu banyak terang juga. Karena terang yang menyilaukan seperti dari kendaraan atau dari lampu sorot bisa membuat mata orang silau dan kita sulit melihat dengan baik. Jadi perlu terang yang pas untuk menunjuk jalan. Maka kamu adalah terang dunia, berarti kita para murid Yesus harus menjadi penunjuk jalan. Dalam arti harus memberi teladan hidup yang baik, harus menyampaikan suara kenabian, suara profetis, harus berani menentang kejahatan atau ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Itulah arti pertama, yaitu menunjuk jalan. Selanjutnya, terang sering berguna sebagai peringatan. Misalnya lampu merah mengingatkan kita akan bahaya, atau mengingatkan kita supaya berhenti, tanda berhenti lampu merah di jalan-jalan itu, tanda berhenti. Atau lampu merah mengingatkan kita supaya berhati-hati. Demikian juga kita para murid Yesus harus menjadi tanda peringatan akan bahaya yang mengancam dunia atau mengancam manusia. Manakah bahaya-bahaya yang mengancam manusia? Kita tahu ada bahaya narkoba, ada bahaya nuklir, senjata nuklir, ada bahaya terorisme, ada bahaya kerusakan lingkungan karena banyak penebangan liar, dan di daerah-daerah tertentu adanya pertambangan itu merusak lingkungan. Ada bahaya konflik, ada bahaya pornografi, ada bahaya HIV/AIDS, dan yang terakhir ini ada bahaya pandemi COVID-19. Dan banyak bahaya-bahaya yang mengancam dunia, mengancam manusia. Dalam hal ini mungkin banyak orang tidak akan masuk dalam bahaya-bahaya itu atau tidak berbuat jahat kalau mereka diperingatkan lebih dahulu. Dan kita, orang-orang Kristen yang adalah terang dunia, punya fungsi seperti itu, mengingatkan orang-orang akan bahaya-bahaya yang mengancam dunia, mengancam manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah murid-murid Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus mewartakan Yesus Kristus. Bukan hanya Kristus yang telah bangkit dengan jaya, tetapi juga Kristus yang telah disalibkan. Demikian kata Santo Paulus dalam bacaan kedua, yang katakan kita mewartakan bukan hanya Kristus yang jaya, tetapi Kristus yang tersalib. Itu artinya kita juga harus seperti Kristus yang mau berkorban untuk menyadarkan manusia akan bahaya-bahaya yang mengancam manusia. Kalau dalam Injil hari ini Kristus mengatakan bahwa kita harus menjadi garam
dan terang dunia, itu artinya bahwa kehadiran kita harus membawa pengaruh yang baik bagi orang lain, bagi masyarakat. Dan semangat Kristiani manakah yang harus dibawa oleh para pengikut Yesus sehingga mempengaruhi orang lain dan masyarakat? Sebagai garam dan terang dunia, kita harus berpikir, berkata, serta bertingkah laku secara benar, jujur, sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan. Jadi bukan hanya berpikir, tetapi juga berkata serta bertingkah laku secara benar dan jujur sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan. Lalu sebagai garam dan terang dunia, kita harus membawa penghiburan, peneguhan, sukacita dan kegembiraan kepada sesama yang dirundung malang. Membawa sukacita dan kegembiraan kepada sesama yang dirundung malang ini, itu dikatakan juga oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Kita harus menjadi penolong bagi orang yang menderita, yang lapar, yang tertindas, sehingga cahayamu akan merekah laksana fajar. Itu dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita bisa menjadi penolong bagi sesama yang dirundung malang, kita menjadi garam dan terang dunia. Selanjutnya, sebagai garam terang dunia, kita harus menjadi tanda yang membawa manusia kepada Allah. Bagaimana menjadi tanda yang membawa manusia kepada Allah? Dengan memberi teladan yang baik, dengan menghayati nilai-nilai Injil dalam kehidupan kita, serta berani menentang kejahatan dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Dan akhirnya, sebagai garam dan terang dunia, kita pun harus memberi peringatan kepada manusia zaman ini bahwa hidup manusia di dunia ini cuma sementara, karena kita semua perlu mempersiapkan diri agar bisa mencapai tanah air surga. Siapa yang katakan dia hidup dunia ini untuk selama-lamanya? Tidak. Manusia umur 70 tahun, jika kuat 80, dan kalau lebih dari 80, manusia mendapat bonus 90, 100 bonus. Tapi pada akhirnya semua akan berangkat dari dunia ini. Karena itu manusia perlu mempersiapkan diri untuk bisa mencapai tanah air surga. Jadi kita harus memberi peringatan kepada manusia, jangan sampai terlalu serakah mau hidup dunia ini selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi, pada hari Minggu kelima masa biasa kita berdoa memohon rahmat dan kekuatan Tuhan bagi Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki Negara yang dilantik hari ini, agar setelah dilantik mereka mampu melaksanakan tugas pelayanan bagi umat Allah di paroki ini, melaksanakan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab dan dengan semangat ketaatan. Dan semoga bersama para fungsionaris pastoral pada hari ini, kita semua diajak untuk menunjukkan diri sebagai orang Kristen Katolik yang baik. Perlu kita sadari bahwa hakikat dari panggilan kita sebagai orang Kristen Katolik adalah menjadi garam dan terang dunia. Inilah yang kita belajar dari firman Yesus hari ini. Dan kita sungguh menjadi garam dunia dan terang dunia bila kehadiran kita di dunia ini, di tengah masyarakat,
mempunyai arti dan pengaruh yang baik bagi sesama di sekitar kita. Itulah yang telah ditunjukkan oleh Jemaat Kristen Perdana. Jemaat Kristen Perdana yang kita bisa baca dari Kisah Para Rasul, mereka sungguh menjadi garam dan terang dunia pada zamannya. Kehidupan Jemaat Kristen Perdana yang sehati sejiwa, yang bersatu, yang bertekun dalam ajaran para rasul, yang saling berbagi, saling menolong, yang berani bersaksi, justru menjadi kesaksian bagi orang banyak pada waktu itu, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, agar kita semua mampu menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.